Hai, Albert Fakdawar di sini. Selamat datang di YouTube channel gua dan masih ngebahas story behind the song. Oke, eh, di video ini gua akan bahas tentang lagu Setelah Yesus Sayang Padaku. Judulnya Hymns with Thankful Medley. Ini adalah satu track dengan 3 buah lagu medley yang dijahit, yang digabungkan gitu ya. Kalau misalnya tadi teman-teman udah ngeliat video sebelum-sebelumnya, kan gue bilang grafik dinamikanya gitu kan, dari track pertama, track kedua makin seru, terus udah mulai agak cooling down, udah mulai landing dia grafiknya di Yesus Sayang Padaku. Nah ini benar-benar lebih landing lagi, benar-benar lebih down lagi di bawah Hymns with Thankful Medley. Track ini benar-benar tenang banget, calm banget, which is cuma gua dan Martin Siaan di piano. Waktu itu kita ngerekamnya di studionya Om Haryanggoman. Dan bener-bener kayak apa ya, gue pribadi seneng banget. Tapi kalau misalnya ada bunyi-bunyi petang, maaf ya. Soalnya seberang lagi lagi ada renovasi gitulah, pembangunan. Terus oke, lanjut. Waktu itu gue memilih kenapa lagu medley ini jadinya kita cuma pakai piano aja, karena menurut gue kayaknya di video sebelumnya gue udah bahas ya. Gue pengen bahwa dalam keadaan apapun kita harus bersyukur gitu. Nah di lagu-lagu sebelum Hymns for Thankful ini kita kayak ngalamin experience yang beda gitu kan. Dari secara musiknya ya. Secara musiknya kita ngalamin experience yang berbeda. Kayak ya gitulah, hutan, terus habis itu ngerasain apa, suasana apa gitu. Nah kali ini kayak bener-bener kita ngerasain sesuatu suasana yang deep, intimate, dan emang personal banget gitu. Dan emang gue ngebayanginnya sih sebenarnya kayak gue lagi saat teduh aja gitu. Waktu gue memilih 3 lagu tersebut. Oh iya, 3 lagu tersebut tuh judulnya ada yang pertama Tuhan Betapa Banyaknya. Yang kedua Ku Percaya Pada Yesus. Dan yang ketiga Doa Bapa Kami yang digubah oleh Juswantori Ikhwan. Nah, gue nggak tahu sih, gue kayak berasanya kayak intimate aja gitu, personal gitu. Ketika kan ini kita bicara tentang gratitude gitu. Waktu kita bicara tentang gratitude, gue ngerasa kayak gue pengen bersyukur itu dalam segala keadaan kan. Keadaan yang lagi hiruk pikuk, lagi seneng, lagi ini, maupun keadaan yang lagi personal, yang lu gak ketemu sama siapa-siapa, yang lu gak bersentuhan sama siapa-siapa, tapi kayak lu tetap menaikkan ucapan syukur lu gitu. Ketika lu lagi di kamar mungkin, ketika lu lagi di tempat yang tersembunyi yang orang gak tahu, dan lu naikkan ucapan syukur lu gitu. Jadi kayak medley ini tuh jadi sebuah cerita dalam satu lagu gitu. Nah, mungkin kita bisa bahas sedikit tuh kayak lagu Tuhan Betapa Banyaknya kan, kayak emang di situ gue benar-benar kayak menghitung setiap berkat-berkat Tuhan yang udah gue rasain gitu loh. Tuhan betapa banyaknya berkat yang kau beri, teristimewa rahmat dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padamu telah kau beri hidup bahagia abadi. Jadi kayak gue pengen mengucapkan dalam kesendirian gue atau dalam suasana yang intim banget, yang personal banget, gue pengen tetap naikkan ucapan syukur gue gitu. Dan sebagai bukti dari rasa ungkapan syukur gue, yaitu dengan gue percaya sama dia gitu. Bahkan kan ungkapan syukur tuh menurut gue kayak nggak bisa
apa ya, nggak bisa di inilah, maksudnya nggak bisa dicontohin cuma dengan satu contoh, dua contoh gitu. Kalau menurut gue kayak ungkapan syukur ya ketika lu menyatakan lu percaya sama dia, itu menurut gue juga ungkapan syukur gitu. Nah, nyambung banget ke lagu kedua gitu. Ku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang bakal. Ketika lu lagi benar-benar bersyukur banget dan lu ambil satu statement yang pasti buat lu gitu, bahwa gue percaya sama Yesus dan setiap perkataannya gue mau percaya karena gue tahu dia adalah Tuhan yang setia buat gue gitu. Jadi Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Ya jadi kayak justru ketika gue bersyukur dan gue benar-benar meneguhkan iman gue, di situ benar-benar gue percaya sama dia dalam keadaan apapun gitu, dalam semua situasi yang gue alamin gitu. Nah lalu setelah lagu kedua itu ditutuplah dengan doa yang simple banget yang Tuhan ajarin ke kita semua gitu ya, lewat doa Bapa Kami. Nah, lagu doa Bapa Kami yang digubah oleh Pak Juswantori Juan ini unik juga sih ceritanya. Gue waktu itu sempet message di DM di Facebook gitu, karena kayaknya beliau belum punya Instagram ya, jadi gue message-nya di Facebook dan gue bilang, Pak, saya sangat diberkati dengan gubahan Bapak lagu doa Bapak Kami. Dan lagu doa Bapak Kami itu dari gue kayaknya akhir SMP atau awal SMA gitu, pas gue gereja di GKI Pondok Indah. Terus gue kayak seneng banget tiba-tiba pas denger lagu dengan aransemen lagu doa Bapa Kami dengan aransemen yang kayak gini, dengan nada yang kayak gini, dan dengan progresi chord yang menurut gue kayak okay. Actually gue agak sedikit saranin sedikit sama Martin, boleh nggak nanti chordnya kesini dan kesini gitu, karena ya gue biasalah, gue kadang suka denger chord yang menurut gue itu manis banget bisa masuk ke situ gitu. Dan bener aja gitu, maksudnya lagu ini buat gue sangat diberkati banget dengan lagu ini gitu, dan gue pengen banget lagu ini tuh ada di album gue gitu. Dan akhirnya gue minta izin sama Pak Juswantori dan beliau mengiyakan dan memberikan ucapan selamat juga sih gitu ke gue untuk udah boleh rilis di album Hymns with Gratitude gitu. Nah, pas doa Bapa Kami tuh ini agak lumayan beda kalau misalnya teman-teman yang di gereja Presbyterian kan, kalau misalnya di bagian akhir kan, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Abis kan? Cuma benar-benar gue bikin kayak itu jadi kayak mazmur gitu. Jadi kayak gue pengen mengekspresikan dengan bebas apa yang gue sedang rasakan waktu itu dan yang gue mau naikkan buat Tuhan gitu kan. Jadi setelah gue sampai selama-lamanya, amin, tergren, amin, biar yang bernafas. Jadi kayak mazmur, jadi kayak ungkapan hati. Jadi benar-benar kayak ungkapan syukur aja yang gue naikin. Jadi jauh lebih, ya itu yang tadi gue bilang, jauh lebih personal gitu. Karena gue kadang kalau lagi saat teduh gue nggak mainin lagu orang gitu, gue mainin lagu yang di sini aja gitu, yang menurut gue lagi ya itu keadaan hati gue dan itu yang gue mau sampein buat Tuhan gitu. Jadi ketika gue lagi denger itu tuh benar-benar kayak seperti yang teman-teman denger di track tuh seperti apa yang gue biasa lakuin aja sebenarnya.
gitu. Jadi wah benar-benar dinamikanya wah sampai bermasmur. Mungkin tidak terbiasa untuk teman-teman yang ada di gereja-gereja Presbyterian, yang gereja-gereja konservatif. Tapi mungkin teman-teman yang karismatik ini kali ya, maksudnya sangat sangat familiar dengan cara bermazmur seperti itu gitu. Dan nggak tahu ya, kalau gue pribadi, gue suka lagu hymns. Gue juga berangkat dari gereja-gereja, ya gue juga dulu GKI gitu. Nah, terus kayak budaya buat gue, ketika dua budaya ini digabungkan, ini jadi satu harmoni yang sangat baik menurut gue gitu. Jadi harmoni, jadi satu penggabungan yang menurut gue jujur dan bukan karena paksaan gue bisa melakukan itu gitu. Kalau kayak let's say kita misalnya teman-teman di karismatik gitu ya, kayaknya udah bebas aja mau ngapain gitu kan, berekspresi dalam menyembah Tuhan gitu. Tapi kayak lagu hymns tuh bener-bener emang punya daya, punya kuasa karena lirik-lirik yang mengandung kebenaran firman dan latar belakang ceritanya yang begitu sangat kuat sehingga membuat lagu hymns tuh jadi everlasting banget gitu menurut gue ya, menurut pendapat gue gitu. Jadi overall kayak di akhir belakang, di belakang itu kan udah mulai naik gitu. Terus habis itu udah mulai melandai amin amin kleng kleng. Jadi kayak satu kumpulan cerita tentang ungkapan syukur yang gue naikkan ketika gue lagi sendiri gitu. Ya kira-kira 3 lagu ini mewakilkan ungkapan syukur gue buat Tuhan gitu. Itu sih kira-kira. Dan dan gue sangat gue ini banget lah sama Martin ya. Dia tuh bener-bener bisa memproyeksikan atau hatinya ya, bener-bener bisa bikin gue tuh jadi sangat nyaman untuk bernyanyi. Sampai akhirnya Martin tuh juga di lagu itu tuh kayak bener-bener dia juga lepas banget, dia ngerasain hal yang sama gitu. Sampai akhirnya kita kayak bersaut-sautan kalau misalnya teman-teman udah dengerin, kayak kita saut-sautan, kayak kita jadi kayak nyatu banget gitu. Dia dapetin hal yang sama juga, gue dapetin hal yang sama juga. Akhirnya kita berproyeksi bareng-bareng, tapi bukan jadi malah pecah, malah jadi menyatu dan membuat sebuah grafik yang wah sampai atas tuh kayak sampai ini keren banget sih gitu. Ya apa ya? Dan kenyataannya gini, gue take vokal di lantai 2, Martin take piano di lantai 1. Jadi kita nggak ada sama sekali ngelihat satu sama lain gitu ya, nggak ada. Jadi emang cuma kayak kita latihan dulu, kita kayak gini, ini kayak gini, nanti kesini masuk ke lagu ini, lagu 1, lagu 2, lagu 3 gitu. Udah masuk dulu ya Pace, Tin gitu, saat masuk. Terus habis itu ya udah, habis itu di belakang gue pengen agak sedikit free gini, nanti tinggal ini aja gitu. Udah sampai benar-benar yang kita kayak terakhirnya tuh yang di sampai selama, dan untungnya chordnya Martin ke situ tuh, ke 1 on 3 gitu. Jadi kayak wah, pas kita denger lagi gitu, wah bisa gini ya. Tapi tadinya gue mau rencananya main piano sendirian. Cuma gue akhirnya kayak mikir kalau misalnya gue main sendirian, nanti malah bukan jadi Albert Vakdaur and Friends gitu. Ya jadi Albert Vakdaur aja gitu. Nah kalau Albert Vakdaur and Friends kan jadinya ya ketika ada Martin, ya dia teman gue gitu. Jadi emang kita barengan gitu. Kita sama-sama nih gitu. Gitu sih. Itulah story behind the song lagu Hymns with Thankful.
Panjang juga ya, tapi ya kira-kira kayak gitu cerita-cerita di belakangnya di track ini. Dan oke, kalau misalnya teman-teman masih mau merasa tertarik, bisa langsung ke next video. Alright, thank you. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa share, like, subscribe, dan kasih nyala lonceng tuh. Iyo, kasih nyala, iyo, kasih nyala, iyo.